Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku yang suka membaca apapun itu, termasuk buku yang akan aku bahas sekarang, yaitu tentang 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Pada sesi kali ini, aku akan membaca hadis yang kelima yang membahas tentang dilarangnya perempuan menyerupai laki-laki maupun laki-laki menyerupai perempuan. Pada hadis kelima ini dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an, dia berkata, "Qila li Aisyata radhiyallahu anha, hal talbasu al-mar'atu na'lar rajuli?" Faqalat, "Qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilata minan nisa'i." Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah boleh seorang perempuan memakai sandal laki-laki? Dia menjawab, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki baik dalam berpakaian dan perilakunya. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2/184 dan perawi hadis ini semuanya thiqat. Hanya saja di dalamnya ada An'anah Ibnu Juraij dan dia seorang mudallis. Seperti yang dikatakan penulis kitab At-Taqrib halaman 4193 Waroqoh atau lampiran 363. Namun hadis ini memiliki hadis syahid, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulana wa akhraja Umaru fulana, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para banci dari laki-laki dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Dia berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan seseorang dan Umar juga mengeluarkan seseorang. Dalam redaksi atau lafaz lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 10/274, Abu Daud nomor 2/305, dan Imam Ahmad nomor 2/198. Penjelasan pada hadis tentang dilarangnya wanita menyerupai laki-laki maupun sebaliknya, yaitu hadis ini menerangkan haramnya kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki juga diharamkan menyerupai para wanita dalam berbagai macam hal, mencakup pakaian dan selainnya. Muhammad Syamsul Abadi dalam Ma'un al-Ma'bud mengatakan pada juz 11 halaman 157 di akhir keterangannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki, yaitu mereka yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian dan berperilaku. Adapun dalam bidang keilmuan, maka hal itu merupakan sesuatu yang terpuji. Dalam riwayat lain disebutkan la'ana rajulata minan nisa'i, dengan pengertian wanita yang menyerupai laki-laki. Dikatakan imro'atun rajulatun bila dia menyerupai seorang laki-laki dalam berpikir dan dalam ilmu pengetahuannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar meriwayatkan dari At-Tabari dalam kitabnya Fath al-Bari, juz 11 halaman 332,
Maksudnya adalah seorang laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam berpakaian dan berhias yang dikhususkan bagi kaum wanita, dan tidak sebaliknya, yakni pakaian yang bukan dikhususkan bagi wanita itu boleh. Penulis kitab Al-Kaba'ir Adz-Dzahabi mengatakan pada halaman 129, apabila seorang wanita memakai model pakaian laki-laki berupa pakaian yang ketat, pakaian yang berlubang, lengan tangan yang sempit, berarti ia telah menyerupai kaum laki-laki dalam berpakaian, maka ia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Suaminya akan mendapat laknat pula apabila ia memberikan kesempatan kepadanya atau rela dengan perilaku istrinya yang demikian dan tidak mencegahnya. Karena seorang suami diperintahkan membimbing istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarangnya bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nabi SAW bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhum yaumal qiyamati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan pada hari kiamat akan ditanya tentang mereka. Penulis kitab Nail Al-Autar berkata, nomor 2-117-118. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, pendapat yang benar adalah bahwa kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan begitu juga sebaliknya adalah haram berdasarkan hadis sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya menyerupakan diri atau tasyabbuh dengan lawan jenis dalam penampilan-penampilan lahiriah akan menimbulkan penyerupaan dan penyesuaian dalam akhlak, tingkah laku dan perbuatan, dan hal ini akan menghilangkan sifat malu yang disyariatkan pada diri wanita. Kemudian ia mengatakan, jadi kaidahnya adalah bahwa semua pakaian yang dipakai laki-laki dilarang dipakai oleh kaum wanita maupun pakaian tersebut menutupi aurat. Kitab Majmu' Al-Fatawa juz 22 halaman 155 dan lihat kitab Subul As-Salam juz 4 halaman 29 sampai 30. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fath Al-Bari juz 10 halaman 332. Begitu pula termasuk kategori menyerupai atau tasyabbuh adalah cara berkata dan berjalan. Adapun dalam hal berpakaian maka berbeda sesuai dengan perbedaan adat setiap negara. Betapa banyak di masyarakat antara pakaian wanita dan laki-laki sulit dibedakan. Akan tetapi, kaum wanita dapat dibedakan dari kaum laki-laki dengan pakaian hijab dan istitar atau penutup kepala dan wajah atau hanya kepala saja. Sedangkan celaan menyerupai dalam hal berbicara dan berjalan, maka itu khusus bagi orang yang sengaja melakukannya. Adapun orang yang tabiat asalnya memang seperti itu, maka dia diperintahkan untuk berusaha keras meninggalkan kebiasaannya dan konsisten melakukannya secara bertahap. Apabila ia tidak melakukannya dan terus-menerus melakukan hal serupa atau menyerupai wanita atau menyerupai laki-laki, maka hal itu tercela.
apalagi jika tampak darinya sesuatu yang menunjukkan kerelaannya dengan perilaku tersebut. Keterangan ini nampak jelas pada kalimat al-mutasyabbihin atau orang-orang yang menyerupai. Adapun orang yang memutlakkan masalah ini seperti Imam An-Nawawi rahimahullah yang berpendapat bahwa orang banci dari bawaan lahir atau al-mukhannats al-khalqi tidak boleh dicela. Maka itu berlaku jika dia tidak mampu meninggalkan cara berjalan dan bicara yang menyerupai perempuan setelah ia berusaha keras untuk meninggalkannya. Namun, apabila memungkinkan baginya untuk meninggalkan cara-cara tersebut walaupun dengan bertahap, tetapi ia tidak melakukannya tanpa uzur syar'i, maka dia mendapatkan celaan. Sekian tentang hadis yang kelima. Kita akan lanjut hadis ke-6 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.